Tak ada yang ingin hidup dalam status yang tidak punya bentuk. Kita butuh tahu, aku ini siapa untukmu. Dan bila kita harus pergi dari sebuah relasi yang tak pernah disebut, maka kepergian itu bukan bentuk kekalahan. Ia adalah pembebasan. Karena yang sejati bukanlah cinta yang terus menggantungkan harapan, tapi cinta yang berani berdiri dan berkata, aku ingin kamu dan aku berani mengatakannya. Ada cinta yang besar tapi tidak cukup berani. Ada kedekatan yang begitu dalam namun tak pernah disebut sebagai hubungan. Ada dua orang yang saling mengisi hari-hari satu sama lain, tapi tak pernah mengucapkan satu kata pun tentang komitmen. Disinilah jomblo sengketa menemukan bentuknya. Sejenis status abu-abu dalam relasi antar manusia yang tampaknya akrab namun tak pernah memiliki dasar yang jelas. Saya tidak sedang membahas cinta tak berbalas, juga bukan soal friendzone yang klise itu. Ini lebih pelik, lebih halus dan menyakitkan. Jomblo sengketa bukanlah ketidakpunyaan, melainkan ketidakjelasan. Bukan kesendirian yang sunyi, melainkan kebersamaan yang tidak bisa dimiliki. Kalau kalian bukan pacaran, kenapa begitu dekat? Kalau pacaran, kenapa tidak saling mengakui? Tidak ada pengakuan. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak banyak orang yang terjebak dalam relasi semacam ini. Mereka hadir satu sama lain, saling mendengarkan, saling menjaga. Tapi ketika tiba saatnya memberi nama, tiba-tiba muncul jeda panjang, senyap, atau kalimat andalan, jangan buru-buru, kita jalanin aja dulu. Pernyataan itu terdengar bijak di awal, seolah memberi waktu, tapi pada dasarnya itu adalah bentuk penundaan terhadap kejelasan. Ia menjadi bentuk relasi di mana salah satu pihak takut memberi kepastian dan pihak lain terlalu mencintai untuk pergi. Dan seperti dalam hukum agraria, segala yang tidak memiliki sertifikat cepat atau lambat akan menjadi tanah sengketa. Itu tadi, jomblo sengketa. Seseorang dalam posisi jomblo sengketa tidak sepenuhnya bebas. Ia tidak bisa menjalin hubungan dengan orang lain karena merasa sedang terikat, tapi juga tidak bisa menuntut perhatian atau kepastian karena tak punya posisi legal dalam hidup orang yang dicintainya. Ketidakjelasan ini melelahkan, bukan hanya secara emosional, tetapi juga eksistensial. Dalam masyarakat yang terbiasa dengan klasifikasi pacar atau bukan, jomblo atau sudah punya pasangan, status ini tak punya tempat. Ia tidak punya kategori yang sah. Dalam banyak kasus, ini berujung pada rasa malu, rendah diri, bahkan perasaan bersalah karena terlalu berharap. Padahal berharap dalam hubungan yang intens bukanlah hal yang salah. Yang salah adalah ketika satu pihak menikmati kedekatan tapi menolak tanggung jawab perasaan. Dalam konteks Indonesia, fenomena jomblo sengketa tak lepas dari budaya nggak enakan, serta model relasi yang banyak dibentuk oleh simbol basa-basi dan keengganan untuk menyakiti secara langsung. Kita terbiasa membungkus ketidakjelasan dengan senyuman. Kita belajar untuk menjaga perasaan orang lain, bahkan ketika itu berarti mengorbankan kejelasan dalam relasi. Di sisi lain, generasi muda hidup di tengah kontradiksi. Mereka diajarkan untuk mencari cinta yang ideal, namun sekaligus diajak berhati-hati terhadap komitmen. Mereka hidup dalam budaya digital yang serba cepat, namun menginginkan hubungan yang perlahan dan penuh makna. Dalam situasi seperti ini, jomblo sengketa menjadi bentuk kompromi. Ada cinta, tapi tak ada komitmen. Ada kedekatan, tapi tidak ada keberanian untuk memberi nama.
dan yang tertinggal adalah kebingungan yang terus berkepanjangan. Ada pertanyaan begini, mengapa orang tetap bertahan dalam relasi seperti ini? Jawabannya kompleks. Ada rasa takut. Takut kehilangan seseorang yang sudah begitu dekat. Takut menyakiti perasaan orang lain. Tapi yang lebih dalam lagi, ada harapan bahwa suatu hari semuanya akan berubah. Bahwa suatu hari ia akan menyadari perasaanku. Bahwa mungkin aku cukup berarti untuk akhirnya diakui. Namun waktu berjalan dan suatu hari itu tak pernah datang. Suatu hari yang diimpikan itu tak pernah datang. Harapan menjadi jebakan. Perhatian kecil dianggap sebagai bukti cinta. Keintiman sesaat ditafsirkan sebagai janji masa depan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah pengulangan. Pengulangan apa? Pengulangan terhadap perhatian tanpa pengakuan, juga kebersamaan tanpa kejelasan. Jomblo sengketa bukan hanya soal cinta yang tidak diakui, tapi juga tentang keengganan kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Sebab kejelasan kadang lebih menyakitkan daripada ketidakpastian, tapi hanya lewat kejelasan kita bisa menyembuhkan diri. Maka jalan menuju relasi yang sehat hanya ada dua, mengakui atau mengakhiri. Jika cinta itu nyata, ia harus diberi nama. Jika tidak, ia harus dilepaskan. Karena cinta tanpa nama adalah bentuk kepemilikan semu yang melukai kedua belah pihak. Mengatakan kita ini apa bukanlah pertanyaan posesif. Itu adalah bentuk keberanian untuk memahami posisi kita dalam kehidupan orang lain. Jika itu membuat seseorang pergi, maka setidaknya kita tahu bahwa selama ini kita hanya berdiri di pintu yang tidak pernah akan terbuka. Pada akhirnya, setiap orang berhak dicintai secara utuh. Dengan kehadiran, dengan kejelasan, dan dengan pengakuan. Tak ada yang ingin hidup dalam status yang tidak punya bentuk. Kita butuh tahu, aku ini siapa untukmu? Dan bila kita harus pergi dari sebuah relasi yang tak pernah disebut, maka kepergian itu bukan bentuk kekalahan. Ia adalah pembebasan. Karena yang sejati bukanlah cinta yang terus menggantungkan harapan, tapi cinta yang berani berdiri dan berkata, aku ingin kamu dan aku berani mengatakannya. Jomblo sengketa mungkin akan terus ada selama masih ada orang yang takut menyebut cinta dengan namanya. Tapi semoga kita cukup berani untuk memilih kejelasan dan membebaskan diri dari hubungan yang tak pernah benar-benar dimulai.